ini anak-anak? Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula sholawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, hari ini sebelum memulai pelajaran, ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu. Pimpin aja. Berdoa mulai. Terlebih dahulu, siapa teman-teman ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Ajo. Kenapa? Yang itu kasih Bu. Bismillah, izin buat acara. Yang lain semua. Puasanya gimana hari ini? Ya sabar, nanti berbuka. Ya sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membuka pelajaran ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mempelajari tentang surga dan neraka. Apa anak-anak ibu tahu apa itu surga dan apa itu neraka? Ya, benar-benar juga. Di sini ibu mempunyai ilustrasi berupa gambar dan ibu minta kalian untuk mengamati gambar ini dan kalian bisa mendeskripsikannya. Nah ini kan ada dua gambar. Nah silakan kalian mendeskripsikan ini apa yang sebelah kiri ini apa? Surga. Kalian mau yang mana? Surga. Mau surga, kita di dunia ini harus berbuat apa? Baik. Tidak boleh memfitnah orang. Tidak boleh orang. Iya, tak boleh memfitnah orang. Jangan orang. Iya, nah ini surga dan neraka. Surga ini ada gambarannya atau ilustrasinya itu terdapat di Quran surat Muhammad surat ke-47 ayat ke-15. Baik, apakah anak-anak ibu ada yang ingin membacanya? Tegar. Kepada Triadian dipersilakan. Iya. Artinya perumpamaan nama surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai pohon anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakan mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Nah, itu tadi gambaran kenikmatan di surga. Jadi di surga itu banyak sekali kenikmatannya, tetapi untuk kita menuju surga itu kan banyak tahapannya.
kita hidup di dunia ini kan hanya sementara dan hanya singgah sebagai tempat kontraan hidup. Jadi selagi kita hidup di dunia, maka jadilah manusia yang baik, tidak usah menzalimi orang, karena kita menuju kita ke surga itu tuh jalannya panjang. Jadi kita hidup di dunia ini kan kontrak sebentar saja. Jadi carilah pahala sebanyak-banyaknya supaya kita bisa masuk surga. Nah, terus kemudian untuk neraka itu ada di Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 24. Yaitu artinya jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya. Taruhlah pada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi di dalam neraka itu seperti ini, mungkin ilustrasinya seperti ini. Bahan bakar ini kan api, bahan bakarnya manusia. Mungkin orang yang masuk di sini ini orang yang menzalimi orang lain, orang yang selalu berbuat buruk selama di dunia. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini kan dicatat sama malaikat Rafiq Atid kan. Jadi sewaktu nanti kita sudah meninggal, di akhirat nanti apa hasil kita di dunia itu yang dicatat itu kan akan dikembalikan kepada kita. Apakah dia merah semua yang tandanya kita akan masuk neraka, dan apakah dia bagus semua yang kita masuk surga, kan kita nggak tahu ya. Nah, jadi selanjutnya yaitu nama-nama surga. Anak-anak ibu ada yang tahu apa saja nama-nama surga itu? Ini itu. Firdaus. Ya, terus Naim. Mawar. kepada saudari Tri, silakan sebutkan nama-nama surga. Surga Firdaus, surga surga Naim, surga Mawar, surga Darussalam, surga Darul Muhammad, surga Makamal Amin, surga Khuldi, surga Darul Hayawan, dan Jannatul Maut. Nah, itu nama-nama surga. Sekarang nama-nama neraka. Anak-anak yang lain apakah tahu? Ya, itu yang sebelah sini ada yang tahu? Yesi. Yes, Ibu. Yesi, Bu. Bu, Ada Yesi. Yesi, silakan. Yang sebelah sini ada yang tahu? Neraka jahanam, Bu. Ya, jahanam salah satunya. Ya, kepada saudara Tria. Ada neraka jahanam, neraka sosok, neraka utama, neraka dari, neraka badan, neraka hadiah, neraka sari, neraka hawaya, dan neraka wali. Nah, itu kan tingkatan neraka. Ada yang tahu neraka jahanam itu neraka kan tingkatan pertama, yaitu isinya itu orang-orang yang seperti apa? Orang Tidak jadi yang bukan dia berasa banget. ada di sana Jadi materi kita kan surga dan neraka. Jadi kita itu benar kita dibilang hidup di dunia ini kan cuma sementara. Jadi dunia ini ya memang pada capek karena dunia ini kan seperti kita menanam apa yang kita tanam nanti di akhirat akan kita tuai kan. Jadi jadilah manusia sebaik-baiknya, walaupun kita tidak bisa selalu berbuat baik dengan orang, tetapi jika orang berbaik dengan kita, alangkah baiknya kita juga berbaik dengan orang itu. Dan jika ada orang yang kesusahan, bantulah orang itu. Semana kita mampunya membantu orang itu. Siapa tahu dengan kita membantu orang itu mendekatkan kita selangkah lebih dekat dengan surga. Jadi jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain
supaya kita bisa masuk surga. Jangan jadi orang yang munafik, jangan jadi orang yang dikit-dikit ngomongin orang. Pokoknya jangan jadi orang yang paling buruk di dunia ini. Karena siksa neraka itu sangatlah pedih. Karena neraka itu tuh, ya Allah, alhamdulillah. Kalau bisa kan kita masuk surga. Ya, tidak tahu jalan kita masuk surga itu dari mana, tapi setidaknya berbuat baik terlebih dahulu. Jadilah orang yang bermanfaat. Pokoknya jauhilah dari hal-hal yang buruk. Jadi jangan jadi orang yang sebentar-bentar orang itu salah kita cepat ngomong itu jangan. Jadi pokoknya jadilah orang yang baik sebisa mungkin. Jadi mungkin kehidupan di surga itu bayangan kita kan indah, pasti kita ingin masuk ke sana. Jadi ya bagaimana caranya lah kita bisa masuk ke sana. Tapi ya itu tadi, jangan puasa sebentar langsung berbuka nanti. Setidaknya kan itu sudah besar. Nah ini ibu punya ilustrasi satu lagi. Ada yang bisa ini bisa memberikan gambaran. Ini gambar apa? Surga neraka. Ya ini gambaran jembatan Siloam. Kata orang itu jembatan itu rambut satu di belakang. Nah, tapi kan ini ilustrasi, jadi ini besaran nggak apa-apa. Jadi kita nanti akan lewat di sini. Apakah kita gugur di sini ataukah kita berlanjut? Tidak mau gugur. Nah, jadi kalau tidak mau jujur bagaimanapun caranya lah ya, jadi orang baik ibadahnya gitu ya. Kan ngeri kalau orang sini lihatnya ini. Apa anak-anak ibu ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Iya kepada Tri. Bu, berapa kali kita melewati jembatan Siloam itu? Berapa kali sekali? Satu kali kan kita melewati ini, kita belum tentu sampai ke sini kan. Bagaimana kita mau ulangi lagi? Bisa jadi kita Emang bisa flashback. iya kan? Bisa jadi kita kembali. Kita sudah tenggelam di sini, sudah dimakan api. Oh, kira sudah satu, ada lagi. Sudah satu. Ya, kan ini ilustrasinya itu rambut benci 12 menjadi 7. Rambut itu kan kalau kita ilustrasikan rambut dibilang menjadi 7 kan setipis apa, dan mungkin tidak ada tanda kan. Jadi kita itu ya siapa tahu kita lewat sini syukur-syukur sampai ke ini ke surga, nggak di sini kan. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Ya kepada Siti. Katanya kan Bu, kalau orang baik, orang soleh itu masuk surga ya Bu. Tapi kenapa ada di ceritanya itu ada yang masuk neraka Bu? Gini ya, orang baik apa? Orang baik yang katanya masuk surga, tapi kenapa ada orang baik itu kalau di cerita nabi-nabi itu kan ada yang menghafal Al-Quran, itu kok bisa masuk neraka? Begini, baik itu kan mungkin itu tuh penglihatan orang lain yang menilai. Tetapi kita tidak tahu isi hati orang itu seperti apa. Entah di dalam hatinya itu tuh dia itu benci sama kita, entah di dalam hatinya itu entah dia itu tuh ada mungkin bisa jadi dia itu tuh melihat orang lain ini, kan kita tidak tahu penyakit hati, iri, dengki, kan kita tidak tahu. Jadi kita benar kata orang, kita tidak bisa melihat dari sampulnya karena sampul bagus pun isinya belum disesuai. Jadi kemungkinan ada kemungkinan mungkin seperti itu. Tapi kalau memang dia benar-benar baik, mungkin ada sisi lain yang membuat dia masuk neraka. Mungkin baik bagi orang, mungkin dia terjebak di lain orang gitu kan, kita nggak tahu. Ibaratnya kita tuh nggak tahu kehidupan sehari-hari, dan kita juga nggak tahu di dalam hatinya itu seperti apa. Karena penyakit hati itu kan yang merusak. Ada lainnya, ada yang ingin bertanya lagi? Yunita Bu. Ya, kepada Yunita.
orang yang pertama kali melewati jembatan itu, terus kalau ada siapa? Kita melewati itu, Biasanya kita rame-rame di kelas. Mungkin kalau pertanyaan itu bisa dijawabnya hanya ya yang sampai kita belum tahu karena ini kan di akhirat. Karena kita nanti melewati ini pun kita tidak tahu siapa yang pertama dan kita urutan berapa. Jadi wallahu a'lam. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, kepada Yesi. Ibu, katanya dia kalau misalnya kita udah sholat dia, itu bisa masuk surga. Tapi kan, itu namanya kayak ibu, sabar selesai. Apa namanya tuh, kan ada orang pernah dengan cerita kan, tidak pernah sholat ibu, tapi tidak tahu kebaikan apa yang dilakukan, tapi dia masuk surga. Kok bisa kok Iya. Itu banyak faktor dan banyak kemungkinan ya. Mungkin selama dia hidup, tapi kayaknya tidak mungkin. Selama dia nggak tahu sholat, sepertinya dia sama dia tidak mungkin kan. Mungkin ada sisi lain yang memang dia perbuat sehingga dia bisa masuk surga. Tapi kemungkinannya ini sedikit ya. Tapi mungkin orang-orang yang banyak kemungkinan di situ. mungkin seperti Mungkin bisa jadi, tapi kan sholat sebagai kewajiban. tapi kalau di surga kok jalan tinggi banget. Jadi kan dosa-dosa banyak kan dia Arab. Terus dia tuh masuk surga kan gimana kan bu? Dia tuh masuk surga jalan tinggi banget misalnya. Ambo kan gibah tiap hari. Jadi bedanya dibanding kau. Oh maksudnya itu dia tuh masuk surga dengan jalur ghibah, orang itu yang dibayar yang masuk surga. Iya, tapi tidak sholat, tapi dia masuk surga. Ada diksi, ada bu. Sudah siapa nanti? Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, kepada Ibu. Syarat untuk masuk surga itu apa aja? yang pertama itu pasti kita itu menaati. Yang pertama itu pasti menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena kita hidup di dunia itu kan sama makhluk nahi mungkar. Perbuatlah yang baik-baik dan tinggalkan yang buruk. Jadi itu kita kan disuruh sholat, berbuatlah baik, jauhi sifat-sifat yang tidak baik. Tapi namanya kita manusia, untuk menjauhi sifat-sifat itu tuh tidak luput kan, pasti ada. Kan kita bukan manusia yang sempurna, tapi ada yang ya seperti itu, ada yang kurang, yang melihat orang sedikit ingin kemudian berkata-kata, itu kan namanya juga manusia. Tapi kalau bisa kan dihindari banyak-banyak sifat. Pokoknya ya intinya mau tiket surga itu sebenarnya murah, sedangkan neraka itu tuh mahal. Karena apa? Neraka itu mau kita masuk situ tuh seperti kita meminum minuman keras. Meminum minuman keras itu tuh kan dosanya banyak. Mau meminum itu tuh kan kita itu membeli, pasti mengeluarkan biaya. Jadi surga itu sebenarnya menaati perintah Allah seperti sholat apa itu kan ibaratnya itu bisa hari-hari kita kan. Orang ini kan seperti kita sholat lima waktu, sholat sunnah, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak memberi, seperti itu kan. Nah, jadi ya hidup di dunia ini cuma sementara, jadi orang-orang baik. So, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, sudah. Ya, inilah materi dari Ibu, dan Ibu punya kata-kata satu yang pernah Ibu baca. Dunia ini bukanlah tempat capek, karena nanti kalau capek, kalau saatnya juga kita tidak akan pulang. Nah, jadi nanti kan kalau dari kata pulang itu itulah yang membuat kita nanti antara kita kemana, ke neraka, dan itu kan maksudnya banyak. Setelah tadi pesan Ibu, jadilah manusia yang sebaik-baiknya, jadilah diri kalian sendiri tanpa kalian menzalimi orang lain, karena kita di dunia ini semua perbuatan kita dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Nanti kita akan menerima itu sebagai rapat kita di akhirat nanti. Apakah itulah penentuan kita, apakah kita masuk surga, apakah kita masuk neraka.
Jadi itulah materi dari Ibu. Sebelum Ibu akhiri, Ibu berterima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah mengikuti pelajaran hari ini. Dan sebelum ditutup, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketuanya, silakan memimpin doanya. Beramai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, Ibu akhiri. Sebelum Ibu tutup, kan tadi sudah dibuka, mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.